Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Haleluya. Let's pray. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Pada hari ini ya Bapa, kami datang dan kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Allah Israel, penjaga Israel, the Almighty God, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik, bahkan terlalu baik bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan-Mu dan perlindungan-Mu di sepanjang hidup kami Bapa. Kami mau serahkan Bapa jam-jam kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan kuduskan kami, Tuhan bersihkan kami, Tuhan layakkan kami untuk boleh datang menghampiri Tuhan di tempat yang maha kudus Bapa. Terima kasih Bapa. Ampuni kami Bapa atas dosa pelanggaran-pelanggaran kami. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan yang beracara, Tuhan yang berambil alih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita angkat pujian kerajaan-Mu Tuhan. Kerinduanku tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu-Mu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus. Ku mau seperti Yesus. Selamanya.
Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan namanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Selama hidup hanya melakukan kehendak Bapa. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan namanya. Senangkan hati Bapa, hidup menjadi berkat, memuliakan namanya. Kerajaanmu Tuhan, itu kerinduanku. Menyenangkan hatimu, melakukan kehendak-Mu Tuhan. Senangkan hati Bapa, itu kerinduanku. Benar Tuhan, kerajaan-Mu lah yang sudah menjadi kerinduan kami Bapa. Layakan kami Bapa. Kami mau menyenangkan Tuhan. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Tuhan tolong kami semua ya Bapa. Senangkan hati Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Itulah kerinduanku ya Bapa. Kami siap Bapa untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat paha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Siap memuji Tuhan? Kita akan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. the Lord.
yang ku ingini, hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan itulah yang sempurna. Dalam perkataan, dalam perbuatan, ku mau Kristus nyata di dalamku, yang ku ingini hanya kerajaan-Mu, ya Allahku. Keindahan dunia, kesenangan dunia, tak ku ingini lagi semua itu, sebab kemuliaan yang Bapa sediakan itulah yang sempurna. Itulah yang sempurna, sebab Engkau sempurna. Bapa di surga, Bapa yang baik adalah sempurna. Kami menyembah-Mu, sebab Kau layak terima hormat, terima pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu, Tuhan. Yesus Tuhan, benar Tuhan, ku mau seperti Tuhan, kami mau menjadi seperti Yesus, kudus seperti Yesus. Bapa, biarlah Tuhan yang boleh layakkan kami Bapa untuk boleh datang menyembah-Mu, memuji-Mu, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa, hamba-Mu penuh dengan segala keterbatasan dan kekurangan, tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas, Engkau Tuhan yang melampaui segala akal, yang akan terus menolong hamba-Mu, menolong kami semua Bapa. Terima kasih Bapa, berbicaralah bagi kami. Tuhan ambil alih Bapa, Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang mengajar kami, Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Kami mau serahkan Bapa waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, haleluya. Senang sekali kita boleh datang lagi di rumah Tuhan. Datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Haleluya.
Gimana kabarnya Bapak Ibu? Pasti semua dalam keadaan luar biasa, karena Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu. Hari ini kita sudah memasuki di tanggal 30 Mei tahun 2026 ya. Di hari Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2026 ya. Sebentar lagi kita akan mengakhiri, hanya satu hari lagi kita akan mengakhiri bulan Mei di tahun 2026. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena belas kasihan Tuhan, dan semua karena kebaikan Tuhan, dan semua karena anugerah Tuhan yang sudah membawa kita sampai pada hari ini, yang masih menyertai kita semua sampai pada hari ini. Amin. Puji Tuhan, praise God, haleluya. We give Him all the praise and the glory. Amen. All the honor, all the praise, and all the glory are only belongs to Him. Amen. Praise God. Haleluya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Ya, hari-hari ini sudah semakin dingin ya di bulan Mei ini sudah semakin dingin, dan kita akan memasuki di musim dingin. Di minggu depan sudah memasuki musim dingin. Jadi memang hari sudah semakin dingin ya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan kita luar biasa. Dia yang masih memelihara kita semua sampai pada hari ini. Amin, puji Tuhan. Dan puji Tuhan juga, Tuhan masih boleh menghendaki kami boleh menjalani kebaktian mission pada hari ini ya, dengan kesehatan. Pak Willy sudah semakin membaik, puji Tuhan, praise God. Tuhan yang sudah menjamah tubuhnya dan memulihkan dan menyembuhkan segala sakit penyakit apapun itu. Tetapi luar biasa Tuhan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu apa yang kita hadapi saat ini, baik itu sakit penyakit, baik itu kesulitan apapun. Tuhan kita tahu, dan Dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Dia akan terus menemani kita sampai Ia kembali ya. Itu adalah janji Tuhan. Jadi kita tahu bahwa Tuhan yang masih menyertai kita semua sampai hari ini, dan Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan dan memulihkan segala sakit penyakit kita. Amin, puji Tuhan, haleluya. Terus berdoa untuk kami ya Bapak Ibu, doakan terus kami juga untuk tetap terus boleh menjalankan mission and prayer house, which is itu adalah kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang harus kami tetap jalani, puji Tuhan. Tapi hari ini luar biasa, kami masih boleh diberikan kesempatan lagi oleh Tuhan. Hari ini kami boleh ada berdiri di hadapan saudara dan di hadapan Bapak Ibu untuk menjalankan kebaktian mission pada hari ini. Amin, puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil. Kita masih belajar di dalam kitab Perjanjian Baru. Kita masih belajar untuk terus mendalami pelajaran Alkitab kita di dalam kitab Perjanjian Baru. Hari ini kita akan membuka kitab Yakobus, pasal yang kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Jadi kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Jadi kita sama-sama mau belajar, kita sama-sama mau bacakan sama-sama kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan kita tahu bahwa begitu banyak pengajar-pengajar sesat di luar sana ya. Kita sudah menyaksikan semua, kita sudah melihat. Oleh sebab itu memang sangat penting kita semua untuk mempelajari kebenaran Alkitab ya. Karena itu untuk maksudnya supaya kita tahu kebenaran itu dan kita tidak akan disesatkan oleh pengajaran-pengajaran di luar sana. Amin, puji Tuhan. Baik, mari kita mulai. Kita akan buka Alkitab kita dan kita buka juga hati kita. Buka hati kita ya sampai kepada lubuk hati kita yang paling dalam, agar firman Tuhan boleh masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Amin, puji Tuhan. Kita akan bacakan dari ayat yang ke-7. Silakan dibaca kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Silakan dibaca. Yakobus 5 ayat 7 sampai dengan 11 dari perikop bersabar dalam Puji penderitaan. Tuhan. Amin. Ayat 7. Karena itu saudara-saudara,
bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Ini di ayat yang ke-7 dikatakan di sana oleh Yakobus, Rasul Yakobus. Jadi dikatakan di sana, bacakan lagi ayat yang ke-7. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Sesungguhnya petani bacakan lagi, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai turun hujan, musim gugur, dan hujan musim semi. Ini di ayat yang ke-7 dikatakan di sana. Kita mau bacakan lagi. Jadi kita dikatakan harus bersabar sampai pada kedatangan Tuhan nanti. Ayo bacakan lagi. Karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Rasul Yakobus memberikan nasihat kepada kita semua pada saat itu dan juga pada kita saat ini. Karena itu bersabarlah, bacakan lagi, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Jadi dikatakan oleh Rasul Yakobus, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Jadi kita harus bersabar di dalam situasi apapun, kita tetap harus bersabar. Artinya itu kita harus penuh dengan kesabaran untuk menantikan kedatangan Tuhan. Karena memang kedatangan Tuhan itu sudah tidak lama lagi ya. Tuhan tidak akan membiarkan kita menghadapi penyesat-penyesat ini terlalu lama. Karena dia tahu bagaimana buasnya penyesat-penyesat di luar sana yang mau memutarbalikan kebenaran ya. Jadi Tuhan akan datang segera, dia katakan, untuk membela anak-anaknya, membela umat-umatnya yang sedang menanti-nantikan kedatangannya. Amin, puji Tuhan. Lalu bacakan lagi. Oleh karena itu, saudara-saudara bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Lalu Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dari tanahnya, artinya petani ini yang menanam, mereka ya, the farmers ya, mereka yang sedang artinya dia memberikan gambaran ini seperti ya, Rasul Yakobus memberikan gambaran seperti petani itu dia begitu sabar, dia menantikan tanaman itu ya begitu, maksudnya subur sampai tanaman itu selesai ya, artinya dia berikan gambaran seperti itu. Kita harus bersabar seperti sang petani, artinya seperti the farmers ya. Mereka itu begitu sabar menantikan apa yang mereka sudah jalani, mereka sudah lakukan, mereka sudah kerjakan ya. The farmers itu begitu luar biasa. Dia memberikan contoh kepada kita, memberikan teladan bagi kita semua agar kita boleh bersabar seperti mereka, seperti farmers, the farmers, petani-petani yang begitu sabar, yang menantikan sampai ada hujan, sampai musim semi ya, tanaman-tanaman itu, buahan, pohon-pohon boleh berbuah-buah ya, dan mereka boleh memetik hasilnya, mereka boleh menjual hasil dari tanaman-tanaman yang mereka sudah kerjakan ya begitu lama, mungkin bisa berbulan-bulan, mungkin bisa bertahun-tahun ya, tetapi mereka begitu sabar, luar biasa untuk menjalani tugas-tugas mereka sampai selesai, artinya sampai pada musim semi yang mereka menjalani tugas-tugas mereka. Itulah contoh teladan bagi para petani untuk kita semua. Makanya kita harus bersabar sampai pada kedatangan Tuhan ya. Jadi tetap bersabar, tetap kuat di dalam iman, karena Tuhan tidak akan membiarkan kita. Amin, puji Tuhan. Kita lanjutkan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 8, kamu juga harus bersabar. Kamu juga harus bersabar, ini dikatakan di ayat yang ke-8. Dan harus meneguhkan hatimu. Dan harus meneguhkan hatimu. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat ya, di ayat yang ke-8 dikatakan di sana, kita bacakan lagi. Kamu juga harus bersabar. Jadi tadi diberikan gambaran seperti sang farmers ya, petani-petani, kita harus sabar seperti mereka. Kamu juga harus sabar.
dan harus meneguhkan hatimu. Dan harus meneguhkan hatimu. Artinya di dalam kesabaran kita itu kita harus meneguhkan hati kita. Artinya kuatkan hati kita. Apa maksudnya di saat kita sedang menantikan kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Kuatkan hati kita artinya minta kekuatan daripada Tuhan untuk tetap teguh, berdiri teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang dimaksudkan oleh Rasul Yakobus ya. Lalu Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. karena kedatangan Tuhan sudah dekat ya. Jadi sudah jelas Bapak Ibu, kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi kita harus bersabar sambil meneguhkan hati kita, iman kita di dalam Kristus Yesus, yang mana Tuhan itu setia. Dia tidak akan membiarkan kita terus menerus menanti-nantikan kedatangannya. Dia katakan dia akan kembali. Itu adalah janji Tuhan. Dia akan kembali untuk membawa orang-orang kudus, membawa gereja-gereja yang kudus untuk kembali bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Karena Bapa di surga yang sudah menyiapkan tempat, begitu banyak tempat di surga bagi kita, umat-umat Tuhan yang setia, yang taat dan setia untuk tetap hidup kudus, tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan tetap hidup menurut kehendak Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Yakobus. Kita harus tetap bersabar, tetap berdiri teguh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kedatangannya sudah dekat, sudah tidak lama lagi ya Bapak Ibu. Nah, kita teruskan lagi ayat yang berikut. Ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut Dan Terus? saling mempersalahkan, dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Kita bacakan lagi ayat yang ke-9. Saudara-saudara, Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut janganlah kamu bersungut-sungut. Artinya jangan kita bersungut-sungut, dikatakan di sana. dan saling mempersalahkan. Dan saling mempersalahkan, artinya jangan kita bersungut-sungut dan saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Lalu Supaya kamu jangan dihukum. supaya kamu jangan dihukum. Jadi jangan kita bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kita jangan dihukum. Lalu Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jadi hakim itu yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah berdiri di ambang pintu. Artinya dia sudah dekat ya. Maksudnya kita sudah tidak perlu khawatir ya, karena dia memang sudah dekat. Kedatangannya itu sudah dekat sekali. Artinya ya, hanya sejauh nafas kita, hanya sejauh doa kita, kedatangan Tuhan itu sudah semakin dekat. Artinya hakim telah berdiri di ambang pintu supaya kita itu tidak dihukum kalau Tuhan Yesus kembali. Oleh sebab itu kita jangan bersungut-sungut ya. Ini nasihat dari Rasul Yakobus, nasihat firman Tuhan untuk kita semua. Jangan kita bersungut-sungut dan saling mempersalahkan satu dengan yang lain, karena kita semua harus mempersiapkan diri. Kita semua harus mempersiapkan kehidupan kita agar kehidupan kita itu tetap berkenan kepada Tuhan sambil menantikan kedatangannya, sambil menantikan untuk kembalinya Sang Raja di atas segala raja. Hakim telah berdiri di ambang pintu. Jangan sampai kita kena hukumannya. Jadi karena hakim itu yaitu Tuhan Yesus Kristus sudah berdiri di ambang pintu, artinya sudah dekat kedatangannya. Dia akan datang menjadi hakim. Dia akan menghakimi dunia dan segala isinya. Dia datang sebagai raja di atas segala raja yang akan menghakimi dunia dan segala isinya. Jadi Bapak Ibu, persiapkanlah hidup kita masing-masing ya. Artinya kita semua harus mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hidup kita masing-masing untuk menyambut Sang Raja di atas segala raja yang akan datang lagi untuk kedua kalinya. Jadi jangan lagi kita saling menuduh, saling mempersalahkan,
saling bersungut-sungut. Ya, biarlah kita penuh dengan damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan, sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 10, saudara-saudara, Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang turutilah kesabaran dan penderitaan, turutilah teladan penderitaan turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi-nabi dan kesabaran para nabi-nabi, para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan, dan turutilah kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. demi nama Tuhan. Ya, di ayat yang ke-10 dikatakan di sana. Bacakan lagi. Saudara-saudara, Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran turutilah teladan penderitaan dan kesabaran. Ini dikatakan oleh Rasul Yakobus. para nabi Ya, kita harus turuti teladan ya para nabi. Ya, ini para nabi yang sudah yang begitu telah setia. berbicara demi nama Tuhan. Ya, mereka begitu setia, taat kepada Tuhan. Ya, mereka melakukan tugas-tugas mereka, pekerjaan mereka melakukannya dengan kesabaran, dengan penuh dengan penderitaan, ya, kesengsaraan, tetapi mereka tetap setia ya kepada Tuhan sambil menjalankan tugas-tugas mereka ya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sudah berbicara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, artinya mereka yang sudah menjadi teladan bagi kita, para nabi ya, para rasul, mereka itu sudah menjadi teladan bagi kita. Jadi bacakan lagi ayat yang ke-10. Saudara-saudara, Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi dan kesabaran para nabi ya. Jadi sudah jelas Bapak Ibu, turutilah teladan penderitaan dan bacakan lagi dan kesabaran para nabi ya. Jadi kita harus turuti teladan mereka, teladan hidup mereka kita harus turuti, maksudnya kita ikuti apa yang mereka sudah memberikan contoh hidup kepada kita, teladan hidup yang begitu dahsyat luar biasa. Lalu yang telah berbicara demi nama Tuhan. Yang telah berbicara demi nama Tuhan. Jadi para nabi, para rasul ya, yang sudah berbicara demi nama Tuhan, artinya mereka berbicara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demi nama Tuhan. Mereka sudah menjalankan tugas-tugas mereka, artinya mereka berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Mereka berbicara tentang kehidupan yang Tuhan sudah janjikan ya, keselamatan yang Tuhan sudah janjikan bagi kita, umat Tuhan yang setia dan taat kepada Tuhan sampai Ia kembali. Artinya mereka sudah memberikan teladan hidup mereka, kesabaran ya, penderitaan, teladan hidup mereka itu luar biasa. Karena mereka berbicara tentang nama Tuhan, mereka berbicara demi nama Tuhan, mereka berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, mereka berbicara demi kebenaran itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah kebenaran itu sendiri ya. Alkitab adalah kebenaran karena Alkitab itu berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Jadi kebenaran hanya ada di dalam Alkitab, hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kebenaran di luar Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada kebenaran di luar Alkitab. Kebenaran hanya ada di dalam Alkitab yang suci, yaitu Alkitab yang kudus, dan kebenaran hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kudus. Amin, puji Tuhan. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Yaitu mereka yang telah bertekun. Yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan. Dan kamu baginya. telah tahu dan yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. baginya.
karena Tuhan Maha Penyayang karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. dan penuh belas kasihan. Amin. Amin. Jadi ini Ayub ya, bagaimana Ayub itu sudah menjadi teladan juga bagi kita, menjadi contoh bagi kita ya, seperti para nabi, para rasul yang sudah memberikan contoh hidup mereka, teladan hidup mereka yang luar biasa. Oleh sebab itu kita bacakan lagi ayat yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Artinya kita patut untuk menyebut mereka berbahagia karena mereka itu yang sudah menjadi teladan hidup bagi kita. Para nabi, para rasul ya, juga Ayub yang sudah menjadi teladan hidup bagi kita, menjadi contoh-contoh kehidupan bagi kita ya. Jadi kita harus mengikuti jejak mereka, teladan hidup mereka. Karena Tuhan Yesus yang sudah memberikan teladan hidup bagi mereka, bagi kita semua terlebih dahulu ya. Jadi oleh sebab itu kita harus mengikuti jejak kehidupan Tuhan Yesus, yaitu teladan hidup yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus lewat para nabi, lewat para rasul, lewat hamba-hambanya ya. Jadi itu yang dikatakan oleh Rasul Yakobus ya. Jadi di ayat yang ke-11 kita mau bacakan lagi. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia. Artinya mereka adalah orang-orang yang berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang Mereka yang ketekunan telah Ayub. bertekun di dalam Tuhan, ini ya, kami sebut mereka adalah orang-orang yang berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun di dalam Tuhan. Lalu Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan dan baginya. kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. ya. Jadi Karena Tuhan Maha Penyayang. karena Tuhan belas Maha kasihan, Penyayang dan penuh belas kasihan. penuh belas kasihan. Jadi apa yang disediakan oleh Tuhan bagi Ayub setelah Ayub itu maksudnya melalui semua penderitaan, kesengsaraan yang begitu luar biasa, Ayub itu memberikan ketaatan, teladan hidup. Dia tetap mau taat kepada Tuhan. Artinya dia memang merasakan maksudnya kesengsaraan itu, penderitaan. Dia rasakan semua itu. Dan dia memang pernah berkata dia lebih baik dia tidak pernah lahir, karena memang dia merasakan bagaimana kesengsaraan yang dihadapi, penderitaan yang dihadapi, tetapi dia tetap setia, dia tetap taat kepada Tuhan Yesus Kristus ya, sampai pada akhirnya Tuhan mengembalikan semua apa yang harus dimiliki oleh Ayub yang sudah menjadi teladan, hamba Ayub yang sudah menjadi teladan bagi kita semua ya. Dia adalah hamba yang setia. Ayub itu adalah hamba yang setia. Dia luar biasa teladan hidupnya, ya, kehidupannya yang sudah menjadi contoh, yang sudah menjadi teladan bagi kita, ketaatannya, kesetiaannya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menyediakan yang terbaik bagi Ayub ya pada akhirnya, karena Tuhan itu Maha Penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Itulah dikatakan oleh Rasul Yakobus, dikatakan di sana, karena Tuhan itu adalah Maha Penyayang dan penuh dengan belas kasihan. Jadi Tuhan itu penuh dengan kemurahan hati dan belas kasihan. Dia Maha Penyayang, Maha Pengasih. Tuhan itu adalah kasih. Dia adalah kasih ya. Tuhan Yesus itu adalah kasih yang dahsyat, maksudnya kasih yang luar biasa. Dia adalah kasih itu sendiri. Dan Tuhan Yesus yang sudah memberikan kasihnya kepada kita umat manusia lewat kematiannya di atas kayu salib. Itulah kasih dari Allah Bapa lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu, lewat kitab Yakobus pasal yang kelima pada hari ini, di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11, itu adalah satu teladan hidup yang sudah diberikan oleh
para nabi, para rasul, dan juga hamba Ayub. Ya, jadi ini kita harus belajar. Artinya pelajaran bagi kita untuk kita boleh mengikuti teladan hidup mereka, ya, karena ini kitab Yakobus pasal yang kelima, ya, di mana Rasul Yakobus mengajarkan kita di sana pada waktu itu dan juga pada saat ini bagi kita yang ada pada saat ini, di mana kita harus tetap menjadi orang-orang yang taat dan sabar, ya, sambil menantikan kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi, ya, dan kita harus tetap penuh dengan damai sejahtera, sukacita, jangan kita bersungut-sungut dan saling menyalahkan satu dengan yang lain agar kita tidak mendapat hukuman. Artinya kalau kita tidak saling ribut atau saling mempersalahkan atau berselisih, maksudnya berselisih paham dengan satu dengan yang lain, maka kita akan menerima hukuman dari Tuhan karena kita tidak memberikan teladan hidup. Artinya kita tidak mengikuti teladan hidup dari para nabi, dari para rasul, dari hamba Ayub yang sudah memberikan kita teladan hidup. Itu yang Tuhan mau, kita menjadi orang-orang yang taat dan setia sampai Ia kembali. Kita menjadi orang-orang yang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Artinya kita harus menjalankan tugas-tugas kita masing-masing untuk mempersiapkan hidup kita, untuk mempersiapkan diri kita agar kita semua boleh didapati oleh Tuhan, tidak bercacat dan tidak bernoda dan tidak bercela di saat Tuhan kembali. Dia dapati kita semua ada di dalam hidup berkenan kepada Tuhan, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, dan hidup di dalam pertobatan, yaitu buah-buah pertobatan. Itu yang digambarkan oleh Rasul Yakobus. Kita harus menjadi orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan sampai Ia kembali, ya, dengan kesabaran, ya. Kesabaran maksudnya minta Tuhan berikan kita panjang sabar, kesabaran, karena Tuhan yang sudah begitu panjang sabar menantikan kita untuk kembali bertobat, berbalik dan bertobat agar kita semua tidak binasa. Itu yang sudah diberikan contoh-contoh, teladan-teladan hidup bagi kita. Jadi kita harus tetap setia dan taat kepada Tuhan sampai Ia kembali. Jangan kita maksudnya ragu-ragu atau khawatir, atau jangan kita goyah iman kita. Dikatakan di dalam firman Tuhan kita harus tetap meneguhkan hati kita, kita harus tetap teguh di dalam iman sambil menantikan kedatangan Tuhan yang sudah dekat, ya. Karena hakim telah berdiri di ambang pintu. Artinya Tuhan Yesus sudah begitu dekat. Tidak lama lagi. Jangan kita bermain-main lagi dengan kehidupan kita. Jangan kita lagi sia-siakan kehidupan kita, tubuh kita dengan hal-hal yang najis, dengan hal-hal percabulan, pesta pora. Itulah kehidupan yang akan membinasakan kita. Jadi jangan sampai kita kembali hidup seperti itu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Sudah hakim sudah berdiri di ambang pintu. Artinya Dia sudah semakin dekat. Jangan bermain-main lagi dengan dosa. Jangan lagi kita berkompromi dengan dosa dan kejahatan, karena hakim telah berdiri di ambang pintu. Persiapkanlah hidup kita. Kuduskanlah hidup kita. Minta Tuhan kuduskan hidup kita. Minta Tuhan kuduskan seluruh tubuh kita. Ya, mata kita minta Tuhan kuduskan. Semua pikiran kita, hati kita, bahkan seluruh tubuh kita, minta Tuhan kuduskan agar kita tetap hidup berkenan kepada Tuhan sampai Tuhan kembali. Tuhan dapati kita semua berkenan di hadapan Tuhan, dan biarlah setiap nama kita boleh tertulis di dalam kitab kehidupan. Itu yang paling penting, Bapak Ibu.
kita semua harus ada di dalam kitab kehidupan, harus ada tertulis di dalam kitab kehidupan agar kita tidak binasa. Ya, jadi harus persiapkan kehidupan kita agar kita semua boleh mendapatkan keselamatan yang kekal itu yang sudah diberikan oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan boleh menolong kita semua, boleh menjadi penuntun bagi kita di setiap hari kita. Kita minta pimpinan Tuhan agar Tuhan tetap terus memimpin kita, dan Allah Roh Kudus juga yang akan terus memimpin kita, menuntun kita, karena Dia adalah penolong kita. Roh Kudus adalah penolong kita untuk membawa kita kepada seluruh kebenaran itu. Amin. Puji Tuhan, luar biasa kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita semua boleh dipenuhi dengan hikmat Tuhan, dan kita semua boleh dipenuhi dengan kasih Tuhan, karena itulah yang menjadi teladan bagi dunia. Kita harus memiliki kasih Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, kita harus menjadi terang dan garam dunia. Ya, sebelum kedatangan Tuhan, agar banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan, mencari Tuhan dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua, karena Tuhan Yesus yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan Bapa, karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu, dan Tuhan yang sudah berkata-kata, Tuhan yang sudah berbicara kepada kami, Tuhan yang sudah mengajar kami Bapa lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan terus meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kami, agar setiap kebenaran firman Tuhan itu boleh menjadi penuntun hidup kami sampai Engkau kembali. Terima kasih Bapa, pimpin kami terus di setiap langkah kami Bapa, agar kami boleh tetap terus berjalan menurut kehendak-Mu. Bapa, kami juga menyerahkan setiap pokok doa kami yang begitu banyak untuk disebut satu persatu, tetapi Tuhan Maha Tahu, dan Tuhan yang akan menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, serahkan keluarga-keluarga yang sakit, anak-anak yang sakit, serahkan terus Pak Willy ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus yang mau bermurah hati dan berbelas kasihan untuk memberikan dia Bapa kesembuhan, pemulihan total Bapa. Tuhan berkati kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, kehidupan yang baru Bapa, agar dia boleh kembali sehat dan dia boleh menjalankan tugas-tugasnya kembali, menjalankan kebaktian mission, menjadi rencana-Mu dan kehendak-Mu Bapa. Dan itu kalau memang masih kehendak Tuhan, kami mau tetap terus menjalankan tugas-tugas kami menurut kehendak-Mu dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga serahkan orang-orang yang sakit, keluarga-keluarga yang sakit, Tuhan juga jamah mereka, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan gantikan dengan organ-organ tubuh yang baru, sebab di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan keluarga-keluarga yang berduka. Bapa, serahkan terus Bapa keluarga yang baru-baru saja Bapa meninggalkan dunia Bapa. Biarlah Tuhan juga boleh memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, dan Bapa juga keluarga-keluarga yang berduka yang begitu banyak. Tuhan juga berikan kekuatan dan penghiburan, dan biarlah Tuhan juga terus bawa mereka untuk datang kepada Tuhan, agar mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, serahkan juga terus Bapa untuk rencana-rencana hamba-hamba-Mu yang akan kembali ke Sydney, Australia Bapa. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan yang mengatur dan mengontrol dan menolong, sebab di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau itu memang sudah menjadi rencana Tuhan dan kehendak-Mu Bapa, Tuhan sendiri yang akan buka jalan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Serahkan terus Missions and Prayer House. Biarlah tangan Tuhan terus menyertai dan memberkati mission, karena mission adalah milik Tuhan. Pakailah mission Bapa untuk menjangkau jiwa-jiwa lewat sosial media,
agar banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan, mencari Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami mau kembalikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, terima kasih untuk hari ini, kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami boleh berdiri di hadapan-Mu dan kami boleh menjalankan Bapa tugas kami untuk menjalankan kebaktian mission pada hari ini Bapa, menurut rencana-Mu dan kehendak-Mu. Semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan anugerah Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini, yang sudah membawa kami sampai pada hari ini di hari Sabtu tanggal 30 Mei tahun 2026. Terima kasih Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami mau serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan, praise God. Haleluya. Kita angkat pujian "Then Sings My Soul". Puji Tuhan, haleluya. Kita sudah sampai kepada kebaktian mission, akhir kebaktian mission pada hari ini. Kita akan angkat pujian "And Sings My Soul". And sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art, and sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. How great Thou art, how great Thou art. You are so great, Lord. You are so great. How great Thou art. How great Thou art. You are so great, Lord. How great Thou art. Thank you, thank you, thank you, Lord. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua hidup bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.
Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Have a blessed day everyone. And have a blessed birthday to Archie. Praise God, praise God. Hallelujah. Amen.